Oke, selamat bertemu kembali di mata kuliah metode penelitian manajemen. Kali ini kita langsung praktek ya untuk aplikasi penyusunan ke bab 4, yaitu dimulai dari pengujian validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Ya, nanti akan saya terangkan di slide berikutnya apa sih itu validitas dan apa itu reliabilitas serta perbedaan di kedua definisi antara validitas dan reliabilitas. Ya, berikutnya kita masuk ke teori validitas dan reliabilitas. Apa sih perbedaan validitas dan reliabilitas? Di slide pertama atau di video rekaman pertama tadi saya tampilkan gambar timbangan dan gambar kuesioner. Ya, artinya validitas dan reliabilitas ini hanya digunakan untuk penelitian yang menggunakan kuesioner, yaitu dalam hal ini pemasaran dan SDM. Sisanya yang tidak membutuhkan kuesioner berarti tidak usah melakukan proses validitas. Ya. Nah, yang pertama, validitas itu apa? Merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau keabsahan suatu alat ukur. Ya, artinya contoh ya, banyak jenis timbangan, tetapi hanya satu timbangan yang tepat ketika mengukur berat badan, yaitu timbangan berat badan. Bisa digital, bisa manual, bukan timbangan untuk mengukur kadar emas atau timbangan beras atau timbangan untuk kargo. Itu namanya timbangan, tetapi tidak akan akurat. Jadi sebenarnya validitas itu nama lainnya adalah keakuratan alat ukur dalam mengukur suatu barang, ya. Itu contoh simpelnya. Tapi dalam penelitian, validitas itu manfaatnya digunakan untuk mengetahui kelayakan butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Contoh kinerja. Pertanyaannya, karyawan hadir tepat waktu. Itu merupakan indikator daripada kinerja, salah satunya ketepatan waktu. Ya, itu ada syaratnya, yaitu ketika nanti kita masukkan ke dalam suatu program SPSS, saya bilang programnya, R hitungnya atau korelasinya nilainya harus di atas 0,30 baru bisa dikatakan valid. Di bawah itu berarti item pertanyaannya atau pernyataannya harus dibuang atau mungkin bisa diganti dengan pernyataan yang lain. Itu untuk validitas. Nah, sedangkan yang kedua adalah reliabilitas. Reliabilitas itu menguji konsistensi alat ukurnya. Masih layak digunakan tidak? Contoh timbangan. Kalau timbangannya sudah rusak atau tidak menunjukkan hasil yang konsisten atau yang sama dari waktu ke waktu, maka dari itu timbangannya tidak reliabel. Alatnya benar, timbangan berat badan, tapi hasilnya tidak menunjukkan hasil yang baik. Artinya reliabel itu harus mampu memberikan hasil yang akurat dari waktu ke waktu, ya, konsisten, ya, bahasa lainnya konsisten. Nah, dalam kuesioner, pernyataan yang kalian ambil atau menduplikasi dari penelitian terdahulu itu masih bisa kalian gunakan untuk penelitian kalian. Kalau misal nilainya Cronbach's alpha kurang dari 0,6, maka pernyataannya harus diganti. Ya, dikatakan reliabel jika Cronbach's alfanya di atas 0,60. Ya. Saya sajikan contoh soal dari variabel SDM, contohnya pengaruh motivasi dan pelatihan terhadap kinerja. Saya ambil contoh 10 sampel karyawan.
Ya, berikut datanya. Nanti saya lampirkan versi Word-nya supaya kalian bisa copy paste dan pindahkan ke IBM SPSS sesuai yang kalian punya. Kalau bisa yang full version ya. Kalau 24 belum full version, ambil yang versi di bawahnya, bisa di-download dari internet. Berikutnya adalah pengujian dengan suatu program. Saya menggunakan program aplikasi IBM SPSS versi 24. Kalian bisa download di internet ya. Ada yang trial, ada yang full versionnya. Kalau kalian sulit yang full version, bisa di versi di bawah 24 silakan. Versi 21, 22 silakan. Itu banyak yang sudah full version. Berikutnya kita akan lihat ada 3 tampilan. Yang pertama, ketika kita klik IBM SPSS-nya muncul tampilan logo SPSS-nya ya. Lalu yang kedua, kalian akan diperlihatkan satu gambaran ya. Klik close karena kalian belum punya data sama sekali. Di paling kanan bawah ada tulisan close, silahkan diklik. Lalu kalian masuk lagi, diperlihatkan ke dalam tabel sheet seperti tabel Excel ya. Di sana kalian lihat di paling kiri bawah ada 2 kotak, ada data view, ada variable view. Yang kalian klik dulu adalah variable view ya. Itu tujuannya untuk mengetikkan nama variabel ya. Variabel yang ada ditulis di atas kolom itu ada tulisan var, itu akan berubah menjadi variabel sesuai dengan variabel yang nanti kalian ketikkan. Oke, berikutnya tampilan variable view yang pertama. Di sana muncullah name, type, with, decimal, label, values, missing, column, alignment, measure, dan role. Nah, tapi di sini yang perlu kita perhatikan hanyalah name dan type serta measure-nya ya. Name-nya di sini kita ketikkan singkatan-singkatannya saja. Motivasi kita singkat M ya. Di sini ada tiga item pernyataan. Jadi ketik M1 ke bawah M2, ke bawahnya lagi M3. Serta di keempat adalah T_M ya. Lalu type-nya tetap semuanya numerik. Jadi kalau misal masih string, gantilah menjadi numerik ya. Width-nya tetap 8, nggak masalah. Desimalnya 2 juga nggak masalah. Nah, labelnya adalah melengkapkan kata-kata. M itu adalah motivasi ya. Lalu T_M adalah total untuk motivasi. Values-nya dikosongkan, missing-nya kosongkan, kolomnya tetap seperti itu, alignment-nya rata kiri kanan, nggak masalah. Lalu measure-nya pilihlah scale. Kalau masih muncul unknown, silahkan diklik, nanti ada pilihan option-nya, pilihlah scale. Ya, scale itu gabungan antara interval dan rasio. Kalau kuesioner berarti interval. Ya. Oke, di tampilan ketiga itu tampilan secara keseluruhan yang sudah saya buatkan dari motivasi sampai kinerja ya. Semuanya scale, lalu labelnya silahkan dilengkapi ya. Di tampilan bawahnya, kiri bawah itu tampilan ketika kita klik data view. Lihat di paling bawah kiri ada variabel dan data view. Klik data view-nya, munculnya seperti kolom tengah ya, tampilan yang tengah masih kosong sebelum dimasukkan angka ya. Tampilan data view sebelum diisi angka akan polos, tidak ada isi angka sama sekali. Setelah kita isikan, tampilannya yang ada di kanan bawah. Jadi isikannya sesuai dengan angka-angka yang tadi di soal sudah tersedia. Bisa diinput ulang atau di copy paste jika tersedia data Word-nya. Nanti saya kirimkan data Word-nya untuk latihan kalian bersama membuat jawabannya nanti. Oke, berikutnya langkah pengujian validitas.
Di sini langkah step pertamanya kita lihat yang paling kiri, klik analyze, correlate, bivariate ya. Lalu step keduanya muncul tuh kotak bivariate correlation ya. Terus yang ketiga kiri bawah muncul step 3-nya, klik variabel pertama, misal motivasi, klik motivasi 1 sampai 3 plus total motivasinya, pindahkan ke kotak variabel. Ya, tampilannya ada di step 4. Step 4 item sudah berpindah ke kotak kanan. Optionnya tidak ada yang berubah, correlation-nya tetap Pearson yang diklik, test of significance-nya tetap detail, flag-nya tetap di checklist, langsung klik OK saja dan nanti akan keluar output-nya setelah kalian klik OK. Ya, berikutnya kita akan melihat hasil uji validitas dari IBM SPSS-nya. Ya, akan muncul tabel seperti di gambar ya. Mulai dari correlation and significant. Kalian perlu lihat yang paling bawah aja di total motivasi bagian Pearson correlation. Motivasi 1 0,823, motivasi 2 0,976 dan motivasi 3-nya 0,886 ya. Untuk pelatihan dan kinerja kalian bisa melakukan pengujian ulang lagi sama seperti tahap membuat yang perhitungan motivasi ya, dan hasilnya sudah saya perlihatkan di kolom sebelah kanannya. Interpretasi hasil uji validitasnya semua dikatakan valid karena R hitungnya lebih besar dari R kritis sebesar 0,30. Berikutnya kita akan melakukan langkah uji reliabilitas. Tahap pertamanya, klik Analyze, Scale, and Reliability Analysis. Ya. Langkah keduanya, muncul kotak kecil, klik item motivasi 1, 2, dan 3 saja tanpa total. Ya. Oke, yang ketiga, pindahkan ya, tadi Berikutnya kita akan melakukan langkah uji reliabilitas. Tahap pertamanya, klik Analyze, Scale, and Reliability Analysis. Ya. Langkah keduanya, muncul kotak kecil, klik item motivasi 1, 2, dan 3 saja tanpa total. Ya. Oke, yang ketiga, pindahkan ya, tadi pindahkan ya ke kanan sehingga motivasi 1, 2, 3 masuk ke kotak item, modenya tetap alpha, klik OK. Dan terakhir akan muncul hasil uji reliabilitasnya. Untuk motivasi hasilnya 0,851 ya. Berarti kriteria Chromebus Alpha-nya di atas nilai kriteria yaitu 0,6. Dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi di sini reliable ya. Untuk pelatihan dan kinerja lakukan hal yang sama di langkah-langkah prosesnya dimulai dari awal. Jadi pindahkan motivasi ke kotak kiri, pelatihannya ke kotak kanan. 1, 2, 3 saja tanpa total. Begitu juga untuk variabel kinerjanya. Oke, sampailah kita di penghujung akhir. Saya ucapkan terima kasih dan materinya cukup sekian untuk hari ini. Dan tetap jaga kesehatan. Semoga kita cepat untuk bisa bertemu kembali di kelas seperti biasa. Jangan lupa juga kalau bisa like, share, komen, dan subscribe video YouTube saya ini. Terima kasih.